Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Iis Farida dalam IP Channel. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai struktur dan ciri kebahasaan dalam cerpen. Dan juga yaitu dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerpen. Nah, tujuan yang ingin dicapai di sini kalian mampu menemukan struktur dan ciri kebahasaan dalam cerpen dan juga mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerpen. Nah, untuk memahami materi tersebut, simaklah video berikut ini. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di sini dengan materi cerpen di sini, jika kalian ingin membuat satu buah cerpen, tentunya harus memahami terlebih dahulu strukturnya dan ciri kebahasaannya. Jika telah dipahami struktur dan ciri kebahasaannya, maka dalam pembuatannya juga secara teratur dan terstruktur di sini ya. Nah, struktur teks cerpen diantaranya ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan juga ada koda. Nah, kita pahami yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini seorang pengarang di dalam satu buah teksnya yaitu adanya satu pengenalan di sini. Ada pengenalan tokoh, ada pengenalan latar, suasana di situ ya, tempatnya seperti apa. Nah, itu ada pada orientasi. Sedangkan dalam komplikasi di situ permasalahan mulai bermunculan. Munculnya suatu permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Berikutnya ada evaluasi. Nah, di dalam sebuah evaluasi di sini dalam struktur cerpen yaitu bahwa permasalahan yang terungkap mulai terbuka dan terungkap dari mana permasalahan itu ada. Dan juga yang berikutnya adalah evaluasi, ada resolusi. Yang resolusi di sini permasalahan mulai ada jalan penyelesaian. Dan yang terakhir adanya satu buah koda. Nah, koda di sini ada satu buah kesimpulan dari sebuah cerpen dan juga adanya saran serta amanat yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, kita bahas secara luas tentang bagaimana cara orientasi dalam struktur teks cerpen. Di sini dalam struktur teks cerpen, dalam orientasi seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu ada pengenalan tokoh, ada pengenalan suasana, ada pengenalan tempat, dan juga ada pengenalan waktu di sini ya. Nah, penggambarannya contohnya begini. Yang tokoh diceritakan yang ada di sana, tokohnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Nah, di sana ya. Kalau perempuan, namanya siapa? Nah, tentukan namanya. Contohnya namanya Karlina, ya. Kalau yang perempuan. Nah, badannya seperti apa? Nah, di sana dibayangkan juga badannya seperti apa. Contohnya badannya semampai. Yang katakan semampai itu kurus tidak dan gemuk juga tidak. Cukup orangnya ya. Nah, dan yang berikutnya, bagaimana rambutnya? Apakah rambutnya pendek atau panjang? Nah, di sini contohnya yang diceritakan adalah rambutnya panjang, yang tergerai panjang. Nah, dengan berparas cantik ya, Karlina di sini. Nah, sekarang gambarkan yang lainnya. Contohnya di sini tempatnya di mana? Ada di pesisir laut ya. Suasananya seperti apa? Nah, suasana di pesisir laut itu seperti apa? Ada desiran ombak, ada kondisi batinnya seperti apa suasananya? Contohnya resah, gelisah, sepi, ya, atau hambar, atau gundah gulana di sini ya. Contoh ya dalam tokoh Karlina sekarang. Yang berikutnya, contohnya waktunya kapan? Waktunya adanya pada sore hari. Nah, di sini adalah contoh dari pada orientasi. Contoh dalam kalimat di sini, Karlina sedang duduk di atas batu karang di tepi pantai. Tatapan kosong seperti ada beban yang belum terungkap di hatinya. Desiran ombak yang menerjang karang, lembayung sore yang indah, rambut yang panjang tergerai terlihat kusut tertiup angin kencang di pesisir pantai. Itu semua tidak dihiraukannya. Nah, itu adalah contoh dari
orientasi, yaitu gambaran suasana, gambaran tokoh, ya, dan juga gambaran tempat yang ada pada bagian orientasi. Nah, itu adalah contoh dalam bentuk kalimat. Nah, itu hanya sebagian contoh kecil. Karena apa? Di dalam satu buah cerpen itu lumayan panjang juga ya. Tidak hanya dalam satu lembar, tapi bisa jadi 5 lembar, 6 lembar, atau sampai 7 lembar. Nah, dalam satu buah cerpen kan paling banyak itu 10.000 kata. Nah, kalian dari contoh kalimat yang tadi itu bisa ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain di bawahnya ya, sehingga melengkapi cerita tersebut. Yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa dalam komplikasi di sini permasalahan sudah muncul di situ, sudah terungkap. Nah, kita lihat di sini permasalahannya apa. Nah, contohnya di sini permasalahannya mulai terungkap, yaitu Karlina mondar-mandir setelah mendengar berita bahwa ayahnya tidak jadi pulang. Nah, rasa gelisah, rasa gundah dan rasa kaget dalam batinnya, dan juga dipupuk juga dengan rasa malu karena Karlina sudah membicarakan kepada teman-temannya kegembiraannya tentang kabar berita tentang ayahnya akan pulang. Mendengar berita bahwa ayahnya tidak jadi pulang, di sini sang kekecewaan yang sangat berat yang sedang terjadi pada hati Karlina. Nah, itu adalah contoh dari komplikasi. Silakan kalian kembangkan yang lainnya di bawahnya sampai terdapat beberapa paragraf di situ ya, sehingga melengkapi dari komplikasi tersebut. Nah, itu adalah yang nomor 2. Yang berikutnya adalah yang nomor 3 adalah evaluasi. Dalam evaluasi di sini permasalahan mulai terungkap. Dari mana permasalahan itu ada? Nah, terungkapnya di sini dalam contoh dari kalimat yang ada yang tadi sudah diceritakan, yaitu mengenai Karlina tentang tidak hadirnya ayah, tidak datangnya ayahnya tersebut, bahwa dalam evaluasi permasalahan mulai terungkap dari mana asal mulanya. Sehingga di sini ada kata-katanya, ayahnya memberikan kabar. Selang beberapa lama ayahnya memberikan berita bahwa jadi pulang karena semua kapal dihentikan terlebih dahulu. Nah, untuk memperkecil penyebaran virus corona, contohnya ya begitu ya. Jadi semacam itu kan di luar dugaan ayahnya. Jadi bukan kehendak ayahnya, tetapi di sini harus mematuhi aturan yang ada demi keselamatan semua. Nah, mendengar berita dan alasan dari ayahnya tersebut, maka Karlina pun mulai lega bahwa ayahnya benar-benar mau pulang, berkeinginan pulang, tetapi suatu hambatan yang tidak disengaja. Nah, di situ maka terungkaplah dari mana asal-muasalnya, sehingga ayahnya yang dianggap mengecewakan Karlina tadi. Nah, ke hal yang terakhir yaitu adanya koda. Nah, dalam koda di sini ada penyelesaian di sini ya. Koda ini yang terakhir kesimpulan dari yang di atas tadi, bahwa dalam satu buah koda di sini contoh dalam kalimat dalam koda tersebut ya. Contohnya, Karlina memahami dan mensyukuri ayahnya datang ke kampung dengan selamat. Coba kalau memaksakan kehendak dirinya, kemungkinan ayahnya tidak pulang dalam kondisi selamat. Nah, dibalik keresahan dan dibalik kesalahpahaman kemarin, ternyata semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Saran di sini, ada saran dalam bagian koda, yaitu bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya, dan setiap permasalahan pasti ada cara penyelesaiannya. Nah, di sini pesannya, berhati-hatilah dalam mengambil semua keputusan dan kesimpulan. Karena apa? Setelah terungkap suatu keputusan, coba dalam kalimat yang tadi Karlina, jika Karlina tidak sabar diri, maka akan terungkap kata-kata yang kurang pantas terhadap ayahnya. Nah, di situ Karlina tidak mengungkapkan apa-apa terhadap ayahnya dan bersabar diri, ternyata ayahnya bukan suatu kesalahan di situ ya. Nah, di situ diceritakan secara lengkap dalam bentuk kesimpulan ya.
itu adalah struktur yang ada pada cerpen. Kesimpulannya dalam strukturnya yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Koda adalah satu kesimpulan dari semuanya ya, kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, ini yang diungkapkan dalam struktur di sini ini hanya adalah sebagian kecil dan bisa saja menjadi sebuah kerangka karangan. Kerangka juga tidak begitu lengkap, hanya inti-intinya saja yang diambil. Nanti kalian dalam orientasi kerangkanya silahkan lengkapi, kerangkanya contohnya banyak cerita yang akan diceritakan di situ ya, karena membutuhkan beberapa paragraf di situ ya, tambahin lagi, tetapi menjadi satu kesatuan yang koheren. Yang koheren di sini adalah nyambung antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan komplikasi. Dalam komplikasi juga di situ yang telah Ibu kemukakan itu hanya sebagian kecil saja. Nah, komplikasi yang sebenarnya silakan kalian tambah-tambah dan tambahkan lagi sehingga membentuk satu kesatuan komplikasi yang lengkap juga. Nah, selanjutnya begitu juga dalam evaluasi. Dalam evaluasi yang Ibu ceritakan yang tadi itu juga hanya sebagian kecil saja, bukan yang lengkap. Kalian lengkapi dengan berbagai macam cerita dalam evaluasi dengan menambahkan beberapa paragraf. Dan yang terakhir juga dalam koda. Dalam koda juga itu hanya sebagian kecil. Nah, dari semua itu kalian buat ke dalam satu buah cerpen. Dalam satu buah cerpen diperkirakan itu ada sampai 5 halaman atau 6 halaman ya, paling banyak 7 halaman. Kalian perkirakan dalam 10.000 kata itu sebanyak apa? Nah, itu dalam cara pembuatan cerpen ya. Itu inti dari struktur yang membangun karya sastra dalam bentuk cerpen. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan teks cerpen. Dalam ciri kebahasaan teks cerpen di situ adanya majas ya. Majas di sini seperti yang telah diterangkan kemarin, yaitu ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, dan juga ada majas sindiran ya. Nah, di sana majas-majas yang telah diceritakan kemarin itu untuk melengkapi cerpen yang sekarang ini ya. Nah, maka yang seperti yang tadi ya, dalam ceritanya tanpa adanya satu buah majas maka cerita tersebut tidak akan terlihat bagus. Gaya bahasa yang diungkapkan seorang pengarang itu akan melengkapi, dan dalam ciri kebahasaannya juga dilengkapi dengan kalimat ekspresif. Bagaimana seorang pengarang mengungkapkan ke dalam bentuk ceritanya supaya isi hatinya benar-benar tersampaikan dalam satu buah cerita tersebut. Dan ciri kebahasaan yang ketiga adalah adanya satu buah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif di sini seolah-olah pengarang di sini menggambarkan kepada pembacanya bahwa pembacanya itu benar-benar melihat kejadian itu atau merasakan kejadian tersebut. Nah, dalam kalimat yang ekspresif di sini dengan deskripsi ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kenapa dikatakan begitu dalam ciri kebahasaannya? Karena apa? Adanya satu buah kalimat yang deskripsi tanpa adanya satu buah ekspresif, maka kalimat tersebut tidak akan lengkap dan tidak akan bagus hasilnya. Maka dalam ciri kebahasaan dalam ciri kebahasaan dan struktur cerpen di sini telah tadi diterangkan bahwa dalam strukturnya ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi serta koda, sedangkan dalam ciri kebahasaannya harus dilengkapi dengan adanya satu buah majas, ada kalimat deskripsi, dan ada kalimat ekspresif. Nah, itu yang diperlukan dalam cara membuat cerpen. Demikianlah informasi dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya dalam menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Nah, yang diharapkan kalian nanti membuat satu buah cerpen dan mampu mengungkapkan ke dalam satu buah cerita, ekspresikan hati kalian ke dalam satu buah cerita dan membentuk satu buah cerita pendek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.